Hai semua, Assalamualaikum. Selamat datang kembali di channel Dapur Saira Aziza. Kita olah nangka muda yuk menjadi menu istimewa. Nah, di sini aku sudah merebus buah nangka muda. Kemudian ini kita akan lumut-lumutkan seperti ini ya teman. Kalian rebus ini dengan menggunakan air lalu beri garam sedikit. Nah, ini kita akan goreng. Sebelumnya kita panaskan minyak, lalu kita masukkan nangka yang sudah kita remas-remas. Api yang kita gunakan api sedang, jangan terlalu besar. Nah, kenapa kita menggoreng nangkanya terlebih dahulu? Karena nangka yang digoreng ini akan mengeluarkan bau dan aroma khas nanti pada saat kita olah. Dan pastinya ini lebih enak daripada mengolah nangka biasanya. Nah, ini sesekali kita aduk-aduk hingga matang nangkanya ini merata. Nah, kita goreng nangkanya ini sampai agak kering. Jika kalian ingin memperkuat aroma nangkanya, kalian bisa goreng sampai berwarna kecoklatan. Ini aku goreng sampai agak kering aja ya teman. Kemudian aku angkat. Oke, lanjut, kita akan buat bumbu halusnya dulu ya. Bawang merahnya sebanyak 15 siung, bawang putih sebanyak 8 siung, dan kemiri sebanyak 5 buah. Untuk cabai rawitnya di sini aku menggunakan 100 gram. Sebelumnya kita potong-potong biar lebih mudah untuk blendernya. Kemudian kita masukkan air sebanyak 150 ml. Kita blender sampai bumbunya benar-benar halus. Nah, setelah halus kita tuang ke dalam pan yang sudah kita kasih minyak sedikit. Tidak lupa kita tambahkan serai, daun jeruk, dan daun salam. Kita masukkan ke dalam bumbu semuanya ya. Kemudian ini kita aduk hingga tercampur rata. Kita masak bumbu ini sampai airnya menyusut. Kemudian aku tambahkan 1 ruas jahe, lengkuas, kapulaga, dan cengkeh. Kita masukkan semuanya. Kemudian kita aduk kembali sampai benar-benar tercampur rata. Nah, ini kita masak hingga airnya mendidih dan sedikit berkurang. Nah, jika masih ada sisa bumbu, kalian bisa tambahin air lalu kalian tuang lagi ya. Nah, di sini aku masukkan lagi 1 buah tomat. Sebelumnya kita potong kecil-kecil. Nah, ini kita aduk, pastikan semuanya tercampur rata. Nah, ini bumbunya benar-benar udah wangi banget ya teman. Aku tambahin 2 sendok ketumbar dan setengah sendok teh kunyit bubuk. Ini kita masukkan semuanya sampai benar-benar campur rata. 2 sendok makan gula jawa atau kalian bisa pakai gula aren ya. Kita masukkan semuanya. Kita aduk, pastikan semua bumbu tercampur rata. Nah, di sini aku tambahin 2 sendok makan kecap manis, kaldu bubuk, dan garam. Kita masukkan semuanya. Nah, ini kalian bisa lihat airnya udah mulai mengental dan mulai menyusut. Nah, setelah mulai bumbunya ini wangi dan benar-benar harum, kalian bisa masukkan nangka yang kalian sudah goreng. Kita masukkan semuanya, lalu ini kita aduk hingga tercampur rata. Tambahkan lagi air kira-kira 150 sampai 200 ml air. Ini kita masak sampai airnya benar-benar menyusut. Nah, ini kita biarin mendidih ya. Sesekali kalian bisa aduk hingga tercampur rata. Kita masak sampai benar-benar bumbu meresap ke dalam nangka. Kalau kalian ingin ada kuahnya, ini boleh kalian matikan apinya ya. Tapi aku mencari tekstur si nangkanya ini agak lebih kering. Sebelum kalian angkat, kalian bisa koreksi rasa. Nah, ini udah mulai matang ya. Ini kita angkat, kemudian kita sajikan. Masak nangka seperti ini, seperti kalau kita makan daging. Ini wajib untuk kalian coba. Selanjutnya kita akan buat resep yang kedua. Di sini aku mempunyai ikan bandeng, kemudian kita akan marinasi dengan perasan jeruk nipis dan garam. Kemudian ikan bandengnya ini kita diamkan kurang lebih 15-20 menitan ya teman-teman, baru kalian bisa goreng. Nah, siapkan minyak lalu goreng ikan bandeng ini sampai muncrat-muncrat seperti ini ya teman-teman. Nah, ini kita goreng sampai benar-benar garing.
tapi disesuaikan dengan selera teman-teman. Kalau mau digoreng nggak terlalu garing juga boleh. Nah ini udah, kemudian kita angkat lalu kita sisihkan. Selanjutnya di sini kita akan blender bumbu halusnya. Ada cabai merah besar, cabai merah keriting. Untuk cabainya kita potong agak kecil-kecil ya. Di sini juga aku gunakan bawang putih, kemiri, dan juga bawang merah. Ini kita potong-potong semuanya biar blendernya mudah. Setelah kita blender, ini bumbunya kita akan tumis sampai benar-benar wangi. Tambahkan daun salam, serai. Nah ini kita aduk hingga merata. Setelah bumbunya benar-benar matang, tambahkan air. Nah ini kita biarkan mendidih ya teman-teman. Tidak lupa tambahkan seasoning seperti kaldu bubuk, kecap manis. Nah kalian bisa koreksi rasanya. Nah di sini aku tambahkan sejumput garam. Kemudian ini kita aduk, tambahkan 1 sendok makan gula pasir. Kemudian ini kita aduk hingga merata. Masukkan ikan bandeng yang udah kita goreng. Nah ini kita masak ya sampai semua bumbunya meresap ke ikan bandengnya. Oke ini udah ya. Kemudian ini kita angkat. Sebelum kalian angkat, kalian bisa koreksi rasanya dulu. Oke, tumis ikan bandengnya udah jadi. Ini adalah menu kedua kita. Ini siap untuk disantap dengan sepiring nasi hangat. Lanjut kita akan buat resep yang ketiga. Siapkan udang. Di sini aku gunakan udang sebanyak 500 gram. Terus aku akan marinasi dengan bawang putih, merica. Nah, ini kita masukkan aja semuanya seperti ini. Kemudian ini kita aduk. Tidak lupa aku tambahkan kaldu bubuk. Aku pakai Royco ya, teman-teman. Kemudian ini kita udangnya biar bumbunya tercampur rata. Kemudian tutup, baru ini kalian bisa simpan aja di chiller dulu sampai 30 menitan. Lanjut di sini kita siapkan untuk bahan keringnya. Untuk bahan keringnya aku menggunakan tepung terigu, tepung maizena. Kemudian ini kita mix ya hingga semuanya merata. Tidak lupa tambahkan seasoning seperti lada bubuk, bawang putih bubuk, dan juga kaldu bubuk. Kemudian ini kita aduk hingga merata. Nah kalau kalian nggak mau ribet, kalian bisa pakai tepung serbaguna yang instan ya. Kemudian kita ambil sebagian tepung keringnya, taruh di mangkuk yang terpisah, lalu tambahkan sedikit air. Nah untuk tepung basahnya di sini jangan terlalu encer dan juga jangan terlalu kental ya teman-teman. Disesuaikan aja. Kemudian masukkan udang yang udah kita marinasi dengan bumbu di awal. Pastikan semua udang dibaluri dengan tepung basahnya. Lalu kita ambil satu persatu udangnya, masukkan ke tepung keringnya. Lalu kita aduk-aduk ya biar udangnya berbentuk kriwil-kriwil. Nah kalian lakukan sampai semuanya selesai. Kemudian ini siap untuk kita goreng. Goreng udangnya nggak perlu lama, cukup sampai udangnya ini berubah warna dan agak crunchy. Nah, kira-kira seperti ini, kemudian ini siap untuk kita angkat. Diangkat cepat ya teman-teman, karena kalau udangnya masih panas seperti ini, masih proses pematangan. Udang goreng tepungnya udah jadi, disantap dengan sambal cobek terasi. Ini enak banget. Semoga ketiga resepnya bermanfaat. Sampai ketemu di resep selanjutnya. Assalamualaikum.